Sebelum kita masuk kepada kelompok modify, kita terlebih dahulu menggambarkan dulu bidang-bidang garis gambar, ya. Misalkan ini garis gambar, line, kita klik line. Kemudian ini supaya garisnya lurus atau terkunci, kita ketik ortho, kita ketik panjangnya 10, enter. Kemudian kita batalkan SC. Nah, sekarang kita lihat dulu betulkah ini panjangnya 10. Kita klik dari sini ke sini. Oke, ini 10,00 ya. Oke, ini artinya 10,00, artinya 10 meter. Ini 4 angka di belakang koma. Kemudian kita membuat lingkaran dengan center radius, ya, atau diketahui radiusnya. Misalkan radiusnya kita ketik 5, enter. Kalau terlalu besar kali, del. Nah, klik radiusnya misalkan 1, enter. Kita ukur radiusnya 1. Ini radiusnya 1, ya. Oke, ini radiusnya 1. Kemudian kita rectangle, kita buat panjangnya adalah 5, tingginya 2. Jadi caranya tekan shift add 5 meter, 2, enter. Nah, sekarang kita ukur, betulkah dia panjangnya 5? Oke, betul. Lebarnya adalah 2. Kita pastikan titiknya 2. Oke. Ini objek-objek gambarnya. Setelah itu ini kita hapus, ya. Kita hapus atau kita biarin aja. Kemudian kita mau mengaplikasikan menu modify ini. Modify ini adalah kelompok untuk memodifikasi gambar, garis-garis gambar ini menjadi mesin, bangunan, listrik, dan sebagainya. Jadi kita mulai dari urutan yang ini. Kita klik move. Move adalah untuk memindahkan gambar. Caranya adalah kita seleksi gambarnya, atau kita hapus dulu ini ukurannya, ya, del, atau kita ulangi, ketik ini untuk membalikkan lagi yang tadi terhapus. Ini untuk menghapus ini kita gunakan perintah di modify ini adalah ini, erase. Erase itu seperti step. Jadi kita hapus, klik. Nah, itu dia. Ini kita hapus step, ya. Udah, itu dia. Jadi step ini adalah menghapus gambar. Kemudian ini adalah perintah move. Move itu menggeser atau memindahkan gambar. Caranya seleksi gambar ini, kemudian kita pindahkan, klik move, kita ambil ujungnya ini atau terserah mau dari mana. Kemudian kita klik nih. Nah, itu ya, atau mau kita pindahkan lagi, move, klik, pindahkan di sini. Nah, gitu. Ini kita hapus lagi yang ini. Ya. Sekarang kita mengcopy. Copy ini adalah mengcopy gambar atau memperbanyak gambar. Caranya kita seleksi salah satu gambar yang mau kita copy, ya, kita klik, ambil ujungnya, tempelkan. Supaya nampak kelihatan hasilnya, kita matikan ortonya ini. Ini tempelkan. Ini mengcopy. Kemudian kita copy lagi ini, ambil tengahnya, copy, ya, copy, escape, itu mengcopy. Kemudian ini ada strip. Strip itu adalah mempertambah panjang. Ini kita copy, kita tarik sembarangan aja, oke, klik. Jadi strip itu adalah menarik atau menambah panjang ukuran. Ini kita ukur dulu. Ini dia, kita ukur dulu 5. Ini 2. Pastikan titiknya ini waktu kita narik ukuran supaya jangan salah. Oke. Kemudian
ini kotak ini mau kita tambah panjangnya menjadi 10 meter. Caranya 10 meter atau 10 mili. Biasanya ukuran yang digunakan di dalam AutoCAD ini adalah milimeter, meter, dan sentimeter untuk kita di Asia. Kalau di Eropa itu menggunakan inci. Sekarang ini yang 5 meter ini mau kita tambah panjangnya menjadi 10 meter. Caranya kita klik ini, kemudian tarik ujungnya, ya. Ini aktifkan ortonya. Kemudian titik dari mana titik mau kita tambah panjang, yaitu dari titik yang berwarna merah. Jadi warna merah itu namanya base point. Maka kita ketik dulu perintah base pointnya. Ketik B, enter. Maka kita klik lagi di sini di merah. Klik, kemudian tarik. Nah, dari merah inilah tambah panjangnya, kita ketik 5. Enter. Kemudian kita escape-kan. Nah, sekarang kita pastikan dulu apakah ukurannya bertambah panjang menjadi 10. Kita klik. Oke. Nah, itu perintah straight, menambah panjang. Kemudian kita akan menjalankan perintah rotate. Rotate ini adalah memutar gambar. Jadi caranya kita buat dulu garis persilangan supaya kita bisa tahu titik putarnya. Kita buat garis silangan ini dengan line. Oke, jadi ini adalah titik putar. Jadi kita buat dulu garis ya. Ya, ini kita buat dulu garis ya, matikan ortonya. Kita klik di sini sebagai porosnya. Kita klik di sini escape. Kemudian garis ini kita putar-putar. Klik. Nah, kita ulangi, kita seleksi dulu garisnya. Kemudian kita jalankan perintah rotate, kemudian kita klik titik putarnya. Di sini titik putarnya, klik. Kemudian kita putar-putar. Nah, ini dia. Jadi kalau untuk memutar garis ini bisa menggunakan dengan derajat. Kalau dia searah jarum jam, maka angka derajatnya kita tambahkan minus. Tapi kalau dia berlawanan jarum jam, kita buat plus. Misalkan ini kita hapus, erase. Kita tarik dulu garis ini, lewatkan ke atas, ortonya aktifkan. Oke, escape. Kemudian gambar ini, garis ini mau kita putar searah jarum jam. Nah, misalkan 30 derajat, maka sudutnya itu kita tambahkan minus. Jadi caranya kita ulangi, klik ini, kemudian klik garisnya, kemudian kita jalankan perintah rotate, kemudian kita klik titik putarnya atau porosnya, klik, kemudian karena mau mutar searah jarum jam tambahkan negatif, ya, di komen ini tambahkan negatif 30, enter. Oke, itu dia. Sekarang kita uji, betulkah itu searah jarum jam dengan sudutnya 30 derajat? Maka kita klik di sini, ambil yang angular. Angular itu untuk mengukur sudut. Klik ini, klik ini. Oke, itu dia. Nih, itu contoh. Kemudian kita buat lagi contoh yang lain. Ini misalkan di sini, kita tarik garis bantu. Ini garis bantu, escape. Garis bantu ini mau kita putar searah jarum jam, misalkan 45 derajat. Maka kita seleksi dulu garis ini, kita klik rotate, kemudian kita klik titik porosnya atau titik pusatnya. Kemudian kalau searah jarum jam dia positif, maka ketik aja misalkan 40 derajat atau 45 derajat, enter. Oke, kita ukur dia akan 45 atau tidak. Nah, dari sini kita ukur. Oke, ini 45 derajat. Nah, oke. Jadi begitu cara kerja perintah rotate. Itu harus ada poros. Contohnya misalkan ini kita membuat pintu. Nah, ini misalkan ke dinding, ini misalkan pintu. Ini misalkan pintunya. Kemudian pintu ini mau kita buka. Misalkan ini dinding lagi, kita copy dulu, kita copy lagi. Ya, copy, ambil di sini, tempelkan di sini. Oke, escape. Pintu ini mau kita buka keluar dengan sudut 45 derajat. Jadi caranya seleksi pintunya, kemudian klik rotate-nya, di sini engselnya, nah, ketik minus 30 derajat, enter.
Oke, sekarang kita uji, betulkah dia sudutnya 30? Maka kita klik yang ini, kemudian kita klik yang ini. Oke, ya, oke, dia membentuk sudut 30 derajat. Oke, begitulah cara kerja namanya rotate. Kemudian kita akan menjelaskan cara kerja mirror. Mirror adalah cermin. Ini bisa diterapkan misalkan kita membuat misalkan meja. Ini meja makan, ya. Nah, kemudian di sini ada kursi. Nah, ini ada kursinya. Kemudian kita copy ya, enter atau ulangi, klik garisnya, kemudian copy, kemudian klik di sini, klik tambahkan. Nah, ini kursinya. Oke, skip. Nah, jadi kursi ini mau kita letakkan ke sini dengan jarak yang sama. Caranya kita seleksi kursinya, kemudian kita klik mirror, kemudian kita klik sisi samping. Klik sini, klik titik 1, klik titik 2, tarik dia ke samping. Kalau kita mau mirrorkan ke bawah, maka kita tarik dia kiri dan kanan, kiri atau kanan. Kita klik enter. Oke. Kemudian sebaliknya, misalkan kursinya di sebelah sini, kita mau membalikkan ke sebelah kanan. Caranya seleksi kursinya ini, klik mirror, kemudian klik titik tengah dari mejanya ini, klik. Kalau kita mau samping, kita tarik ke bawah atau ke atas. Nah, ini kita klik enter. Itulah ada mirror. Kita ulangi lagi. Misalkan ini meja bulat. Nah, ini meja. Nah, kemudian di sini lagi. Oke. Nah, sekarang kita mau mirrorkan. Klik mirror. Kalau mau ke bawah, tarik dia ke samping. Klik enter. Jangan lupa supaya garisnya tidak mereng, maka ortonya harus aktif yang ini. Ini harus nyala. Nah, ini misalkan kursinya lagi di sini. Misalkan kita mau mirrorkan, klik. Kita mirrorkan. Nah, kita ambil di sini. Pusatnya supaya dia tetap. Jadi kalau kita mau mirrorkan ini, posisi ortonya harus aktif. Kalau tidak, dia akan ke samping. Misalkan kalau ini kita tidak aktifkan, ya, maka terjadinya seperti ini gitu. Tapi kalau kita aktifkan dia akan terkunci. Nah, itu dia. Oke, klik enter. Oke, itu cara kerja mirror. Sekarang kita perintah scale. Scale itu memperbesar atau memperkecil gambar. Misalkan kita buat kotak ukuran 5x5, atau 1x1 lah misalkan. Nah, klik ini shift add 1,1 enter. Nah, ini dia 1,1, kita klik, kita tarik ukurannya, 1 panjangnya, 1 lebarnya. Oke, ini adalah originalnya 1. Sekarang ini gambar, kita blok, kemudian kita copy. Nah, ini. Di sini kita akan menerapkan perintah scale. Scale itu adalah memperbesar atau memperkecil gambar. Kalau memperkecil gambar, dia indeksnya di bawah 1, 0, tapi kalau memperbesar gambar, indeksnya di atas 1. Misalkan kita mau memperbesar gambar ini menjadi 3. Jadi rumusnya untuk mendapatkan indeksnya adalah angka yang diinginkan dibagi dengan angka yang ada. Itulah angka indeksnya. Angka yang kita inginkan adalah 3. Angka yang ada adalah 1. Jadi rumusnya 3 dibagi 1. Angka yang ada dibagi dengan, ulangi, angka yang diinginkan dibagi dengan angka yang ada. 3 dibagi 1, maka hasilnya 3. Jadi indeks untuk memperbesarnya adalah 3. Jadi caranya, blok gambar ini, kemudian klik scale, kemudian klik di salah satu sudutnya, kita klik aja di sini, kemudian masukkan angka indeksnya 3. Maksudnya gambar ini diperbesar 3 kali. 3, enter. Nah, jadi 3 dia. Itu dia. Nah, kemudian kita copy yang 3 ini, kita copy lagi.
Nih, copy. Oke, escape. Ini mau kita perbesar, mau atau gambar yang ini mau kita perkecil. Yang 3 itu mau kita perkecil menjadi 1,5. Jadi rumus untuk memperkecil gambar ini adalah angka yang kita inginkan dibagi dengan angka yang ada. Angka yang kita inginkan adalah 1,5, angka yang ada adalah 3. Maka 1,5 dibagi 3 adalah 0,5. Jadi ini kita ecekkan, jadi kita blok, kemudian kita klik scale, kita klik salah satu sudutnya, kemudian kita masukkan indeksnya tadi. Angka yang kita inginkan dibagi dengan angka yang ada. Angka yang kita inginkan adalah 1,5 dibagi 3 menjadi 0,5. Enter. Nah, inilah hasilnya. Jadi inilah memperbesar gambar dan ini memperkecil gambar. Jadi scale ini rumusnya adalah, kalau untuk indeks besar kecilnya adalah angka yang diinginkan dibagi dengan angka yang ada. Itulah angka indeks untuk skala. Oke. Lanjut kepada trim. Trim ini adalah, di dalam kelompok trim ini ada 2. Trim ini adalah memotong garis, extend adalah menarik garis. Nah, sekarang kita buat garis acak ya, dengan line kita tarik ini garis sembarangan, escape. Kemudian ini garisnya kita copy bebas saja, copy, klik, 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 klik. Oke. Kemudian kita tarik lagi garis ini. Oke, ya. Escape, kemudian klik ini copy. Ya, copy. Udah, skip. Sekarang ini kan garis ini mau kita rapikan. Kalau kita mau rapikan garis ini caranya dengan trim. Caranya klik garis pemotong, kemudian klik trim, kemudian klik garis yang mau dipotong. Bisa dengan caranya begini, klik ini. Nah, ini. Klik, atau dengan cara drag lebih cepat. Udah, escape. Atau mau lebih cepat lagi dengan cara drag begini. Di drag semuanya, kemudian klik menu trim. Ya, kita drag aja, tarik gini. Nah, ini rapi dia. Escape. Kita ulang lagi. Blok ini, klik trim, bisa dengan begini, bisa ini, atau dengan begini, dengan gerak. Nah, dengan begini, ya, dengan begini lagi, atau begini. Nah, jadi banyak cara teknik pemotongan gambar ini. Ya, escape. Escape itu untuk berhentikan perintah yang kita lakukan. Ini kita rapikan, ini kita hapus. Oke. Di dalam trim ini ada kebalikannya, yaitu menarik. Extend itu menarik. Misalkan kita buat garis-garis lagi di sini. Di sini mau kita buat garis. Di sini kita buat garis lagi. Escape. Caranya untuk menarik garis ini adalah klik atau klik ini dulu garis penariknya. Klik garis penarik, kemudian klik perintah extend, kemudian klik garis yang mau ditarik. Ini garis mau ditarik ini. Tarik, atau dengan drag aja. Nah, ini. Oke. Kemudian rapikan dengan trim. Klik semuanya, klik perintah trim. Rapikan. Nah, jadi demikian cara kerja trim dan extend. Trim adalah memotong garis, extend adalah menarik garis. Kemudian di sini ada chamfer, ada fillet, ya. Ini dia. Kemudian di sini kita akan membahas chamfer dulu. Nah, sekarang kita buat dulu kotak dengan ukuran 2x2. Nah, klik rectangle, kemudian klik, tarik, masukkan angkanya, shift, tekan shift, add 2,2. 2,2. 2 koma itu maksudnya adalah batas antara X dan Y. Atau kita misalkan kita ganti dulu, misalkan panjangnya adalah 5
Itu maksudnya adalah 5,35. Maksudnya misalkan kalau itu mili, 5 mili, 35, atau kalau meter, 5 meter, 35, panjangnya, lebarnya adalah 1,55. Jadi koma itu adalah batas X dan Y. Oke, enter. Oke, di sini kita akan melakukan perintah chamfer. Chamfer itu membuat sisi miring. Nah, misalkan gini, kita mau menjadikan misalkan ini menjadi yang di atas menjadi dikurangi 2, yang di bawah kurangi 1, yang di atas kurangi 2. Caranya klik chamfer, klik menu chamfer, kemudian kita ketik D. D itu distance. Distance itu jarak ya, D. Kemudian kita klik 2 untuk yang di atas, enter. 1 untuk yang di bawah, 1, enter. Maka kita klik dulu, klik garis yang di atas dan klik garis yang di bawah. Nah, yang di atas itu kita tarikan 2 ya. Kita tarik ini 2, oke. Kemudian kita tarik lagi yang di bawah ini adalah 1. Nah, inilah dia. Berkurang dia 1. Itu maksudnya. Itu chamfer. Kemudian ini kita copy. Atau kita di sini kita ulangi lagi yang di sini. Misalkan ini mau kita buat 1,5, yang di sini 1. Yang di atas kita mau kurangi kemiringannya 1,5, yang di bawah 1. Caranya klik chamfer, kemudian kita ketik D. D itu distance, ini dia. Ini ya, klik D, enter. Kemudian kita ketik 1,5 untuk yang di atas, 1,5, enter. 1 untuk yang di bawah, enter. Nah, klik ini. Oke, sekarang kita ukur, betulkah angka yang kita masukkan tadi? Itu ya. Kemudian kita klik lagi yang ini. Oke. Jadi kesimpulannya, chamfer itu adalah membuat sudut miring untuk kotak. Ini hanya berlaku untuk segi 4. Kemudian kita copy lagi ini chamfer tadi, copy, taruh di samping. Ini kita hapus dulu, kita hapus ya, kita erase. Nah, chamfer ini juga bisa menyatukan sudut. Caranya kita klik chamfer, kemudian kita ketik 0, enter. Kita klik garis 1, klik garis 2. Ulangi. Chamfer, kita ketik D, enter. 0, enter, 0, enter. Kita klik garis 1, kita klik garis 2. Itu dia, nyatu. Chamfer, klik garis 1, klik garis 2, nyatu. Nah, misalkan ini ada garis yang nggak ketemu, misalkan. Ini nggak ketemu, ini nggak ketemu. Jadi chamfer D, enter, 0, enter, 0, enter. Maka ini kita ketemukan aja. Nah, nyatu dia. Misalkan ini nggak ketemu nih. Nih. Chamfer, klik ini, nyatu dia. Chamfer, klik ini, nyatu dia. Itulah fungsi chamfer. Oke, ini kita copy. Sekarang kita melakukan perintah kebalikan dari chamfer, yaitu fillet. Fillet itu membuat garis lengkung. Caranya klik fillet, kemudian di sini ada radius, ketik R, permintaannya R, enter. Misalkan radiusnya 1, enter. Maka kita klik garis ini, kita klik garis ini. Nah, untuk mengujinya ini bisa kita gunakan di sini radius, yaitu
Apakah betul radius yang kita masukkan tadi adalah 1? Nah, oke, ini 1. Kemudian kita klik lagi fillet, ketik R, enter, kita masuk radiusnya 0.5, 0.5, enter. Kita klik garis 1, kita klik garis 2. Kita coba, betulkah ini radiusnya 0.5? Oke, itu dia. Kemudian ini kita copy lagi. Kita copy ya. Kemudian garis yang ini kita buang. Kita buang ya, del. Nah, sekarang lengkungan ini mau kita lanjutkan lagi caranya. Klik fillet, R, enter, 0, enter. Jadi kita klik aja ini, klik ini. Nah, ini dia, nyatu lagi. Klik fillet, R, enter, 0, enter. Saya sambung lagi. Nah, inilah dia. Jadi itulah perintah fillet. Yang satu ini kita abaikan aja. Kemudian ini ada perintah explode. Explode itu adalah memecah gambar. Contohnya, ini kita misalkan kita buat kotak ya, kotak ini. Nih, ini kan satu, nih nyatu. Ini kan nyatu ya. Kalau kita hapus dia hilang semua. Kita kembalikan lagi. Kemudian kita bikin polyline. Nah, ini. Oke, skip. Kalau kita klik, ini nyatu. Kalau kita hapus hilang semua. Oke, kita balikkan lagi. Sekarang ini mau kita lepas dengan explode. Jadi klik garisnya ini, kita explode. Maka ini akan lepas dia. Kita hapus. Nah, ini lepas dia. Ini lepas. Nah, kemudian yang ini kita explode, nanti lepas juga ini. Nah, ini lepas dia. Oke, kita kembalikan lagi. Oke, ini lepas, ini kita lepaskan. Oke, nah, ini dia. Nah, sekarang bagaimana cara menyatukannya kembali? Kalau sudah kita lepas, ini bisa kita satukan lagi dengan cara kita blok ini. Bisa kita ambil namanya join. Ini dia. Ini join. Join itu menggabungkan. Kita klik. Oke. Nah, sekarang udah nyatu kan? Nah, kita pecahkan lagi. Ini lepas nih. Lepas. Skip. Sekarang kita blok ini, kita joinkan. Satukan kembali. Nah, itu dia. Nah, ini lepas kan? Ini lepas. Ini lepas. Kita balikkan lagi. Nah, sekarang yang lepas tadi kita joinkan lagi, blok. Kita sorot dulu, kemudian kita joinkan. Nah, itu dia. Dah, jadi udah gabung. Nah, itulah join. Oke. Kemudian di sini ada perintah offset. Nah, ini offset. Offset itu memperbanyak. Misalkan kita mau garis ya, ini garis. Aktifkan autonya supaya jangan bebas. Oke, ini escape. Kemudian garis ini kita mau offset. Ini kita buat lagi garis bantu di sini. Ini klik tarik. Oke, escape. Kita mau offset. Klik offset, ketik 1, enter. Offset. Escape. Offset 0.5, enter. Offset. Nih. Offset lagi. Offset 2, enter. Nih, 2, escape. Nah, kemudian offset 1, enter. Offset, ini offset. Nah, inilah offset. Betulkah jarak yang kita masukkan tadi? Ya, kita ukur. Nih, klik ini. Oke, ukur. Ini dia. Oke. Ya, ini kita ukur tadi. Nah, betul kan? Nah, ini kita ukur tadi, ini yang ini tadi 2. Ini. Oke. Nah, itulah offset namanya. Nah, kita ulangi lagi, offset 3, enter. Nah, kemudian kita tarik ukurnya, betul nggak 3 tadi? Nah, itu namanya offset. Copy. Misalkan ini kita offsetkan ke dalam, misalkan 0.5, enter. Offsetkan ke dalam, offset. Ini offset. Nah,
Ini offset keluar, offset keluar. Ini nama perintah offset ini. Oke ya, itu perintah offset. Oke, perintah offset sudah selesai. Sekarang masuk kepada ini join udah ya. Yang lain ini tidak. Yang ini tinggal yang ini. Array polar. Oke. Misalkan ini biasanya banyak digunakan pada permesinan. Ya, kita buat misalkan lingkaran kecil ya. Ini. Atau kita ulangi del, kita buat dulu sumbu asnya, sumbu as, escape, kemudian kita buat lagi silangan horizontalnya, escape. Nah, di sini kita membuat lingkaran seperti membuat nih, tarik aja. Oke. Nah, sekarang kita buat lagi lingkaran di sini. Oke. Kemudian kita buat lagi lingkaran di sini. Ini kita nggak usah pakai ukuran dulu ya, hanya memahamkan aja fungsinya. Mudah. Sekarang kita mau memperbanyak lingkaran kecil yang ini. Caranya kita klik ini garis lingkaran kecil, kemudian kita klik array polar. Ini artinya mengcopy secara memutar. Klik array polar, kemudian klik titik pusat sumbu asnya, kemudian akan muncul kotak dialog. Di sini item itu adalah jumlah lingkaran kecilnya. Nah, misalkan kita masukkan 8, enter. Oke, misalkan kita masukkan 10, enter. Nah, itu dia. Misalkan sudutnya ini satu putaran penuh sudutnya. Misalkan kita masukkan sudutnya 180 derajat, 180 derajat. Itulah dia. Atau kita masukkan sudutnya 30 derajat. Atau kita masukkan sudutnya 270 derajat. Nah, itu dia. Jadi kalau kita mau lingkar penuh itu 360 derajat. 360 enter. Nah, itulah dia. Nah, misalkan jumlah lubang kecilnya itu kita kurangi menjadi 8 enter. Oke, itulah dia. Ini biasa digunakan di permesinan. Jika kita ingin keluar maka kita klik close. Oke. Inilah dia namanya array. Nah, contohnya lagi misalkan kita membuat kipas. Nih. Ya, atau kita setiap kalau membuat array kita harus buat sumbu asnya dulu poros. Ya, poros. Oke, di sini kita buat lingkaran. Nih. Misalkan kita mau membuat apa namanya? Jari-jari lingkaran, jari-jari sepeda misalkan. Nah, kita buat lingkaran kecil di sini sebagai porosnya. Kemudian ini kita trim. Nah, escape. Atau ini kita buang ini. Del. Ini akan kita perbanyak. Caranya klik polar array, perintah polar array, kemudian klik yang mau diperbanyak garisnya, enter, kemudian klik titik pusatnya. Senggol-senggol lingkaran akan muncul posisi ini, posisi asnya. Nih. Kemudian berapa jumlah garis arraynya? Misalkan 20. Enter, itu dia. Atau 22. Enter. Nah, 360 derajat. Ya. Close. Nah, itulah perintah array. Ya, perintah array seperti ini. Sekarang kita mau menerapkan perintah rectangular array. Rectangular array itu membuat apa namanya? Segi 4. Contohnya kita buat dulu kotak dulu ukuran 1x1. Shift add 1,1. Enter. Oke, kita tarik dulu ukurannya. Ini dia. Ini bukan 1000 ya, bukan 10.000 tapi ini adalah 1,000. Oke. Sekarang ini mau kita perbanyak. Caranya klik array rectangular. Kemudian klik kotak ini. Enter. Kemudian kita ketik dulu base point. Base point, titik acuan kita. Klik. Titik base point kita adalah
eh, dari sini. Nah, dari sini. Ini base point kita, klik. Kemudian ini kolom adalah jumlah jumlah kotak yang vertikal. Misalkan kita tambahkan 6, enter. Nah, itulah dia. Inilah kolom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian row-nya itu adalah misalkan 4, enter. Ini dia. Row itu sama dengan baris. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, kemudian kolom ini, jarak antar kolom itu mau kita buat jaraknya 2, yaitu dari sini ke sini itu jaraknya 2, dari sini ke sini jaraknya 2. Jadi kita masukkan angkanya di sini 2, enter. Jadi jarak kolom ini 2. Kemudian kalau untuk jarak row-nya ini dari sini ke sini itu kita buat jaraknya misalkan 3. Kita ketik 3, enter. Oke, setelah jadi kita close. Nah, jadi jarak kolom tadi 2. Kita klik ini, betulkah dia 2? Nah, itu dia 2. Yang baris tadi adalah 3, kita klik di sini 3. Nah, ini dia jaraknya ini. Atau misalkan jaraknya, nah ini kan sama aja di jaraknya. Nah, ini. Ya. Ini dia jaraknya dari sudut ke sudut, jaraknya adalah 3. Ini dia. Nah, ini ya. Jarak dari sini dari sini ke sini, nah ini 2. Oke, itulah polar rectangular. Kalau patch itu kita buat dulu garis ini melengkung. Ini patch. Nah, ini enter. Misalkan kita membuat lingkarannya di sini. Nah, oke, pad array ini adalah memperbanyak dengan mengikuti alur garis. Caranya klik pad, kemudian klik garis yang mau diperbanyak, enter. Kemudian kita klik garis kurvanya, klik. Kemudian di sini pertanyaannya mau berapa jumlah lingkaran kecilnya. Nah, kita klik di sini, ya. Kita klik di sini, kita mau 8, enter. Jumlahnya 8 atau 6, enter. Nah, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah dia. Nah, row-nya 1 ini. Nah, kalau kita buat 2, enter, itu 2, double dia. Kalau kita buat 3, nah itu dia 3. Kemudian kalau kita buat 2 aja, 2, enter, atau klik 1, enter. Enter itu memasukkan data. Kemudian between, misalkan ini kita masukkan 2 lah, 2, enter. Between itu jarak antara ini ke sini. Oke, ini kita misalkan jaraknya misalkan 3, enter. Ini jaraknya, jarak sini ke sini 3 ini. Ini ke sini 3, ini ke sini 3, ini ke sini 3. Untuk row-nya ini kita buat jaraknya misalkan 2, enter. Ini jarak ini ke sini. Nah, gitu. Atau kita buat jaraknya misalkan 4, enter. Nah, itulah dia. Jadi jarak ini ke sini 4 gitu. Oke, close. Nah, atau kita buat lagi satu lagi untuk ini. Kalau gambar kita macet, kita ketik aja di komen ini, kita escape-kan dulu, ketik regen. Kalau terjadi waktu kita gerak-gerakkan mouse susah bergerak gambar kita, ketik regen, enter. Fungsinya adalah melancarkan gerakan-gerakan gambar kita atau menghaluskan garis-garis yang putus-putus. Kita ulangi sekali lagi, kita buat dulu ini, ya, kita buat dulu. Nah, ini enter. Kemudian kita buat lagi lingkaran kecil, oke, atau kecilkan lagi, tarik aja, oke.
Oke, escape. Kemudian kita jalankan perintah pad array. Kita klik lingkaran kecilnya, enter. Kemudian select pad katanya, kita klik garis lengkung ini. Kemudian kita klik ini mau berapa jumlah jumlah lingkar kecil kita buat misalkan 10, enter. 10 dengan jarak berapa kita buat di jarak misalkan 2, enter, atau 3, enter. Nah itu dia, ini row-nya 1, kalau 2 jadinya begini. Nah kita mau 1 aja, 1, enter. Oke, kita close kalau sudah selesai. Oke, nah jadi demikian proses pengetahuan tentang modify. Jadi modify yang ini sudah kita bahas. Nah, jadi tinggal bagaimana kita mengaplikasikan garis-garis ini dengan permainan modify. Oke, sekian dulu untuk penjelasan modify.